Bab 1631, Utusan Khusus Zhao Yu. Saat Zhao Yu memuntahkan air, poin yang terkumpul di otaknya meroket. Dalam sekejap mata, poin itu telah meningkat menjadi lebih dari 20.000 poin. Batuk-batuk, batuk-batuk, Zhao Yu tersedak airnya dan sedikit malu dengan serangkaian kejutan itu. Kamu tidak perlu bereaksi sebesar itu, kan? Dinglan menjelaskan, aku belum selesai. Dia bukan ayah kandungku. Ayah tiri. Zhao Yu menjepit jarinya dan mulai menganalisis hubungan antara wanita itu dan Miao Ying. Tidak, Dinglan menjelaskan, itu ayah baptis. Aku anak baptisnya. Kami tidak ada hubungan darah. Saat mereka berbincang, Dinglan sudah mengambil travel pass-nya dan sedang mengendarai Chevrolet di jalan raya. Zhao Yu hendak mulai mengumpat, tetapi dia menahan diri dan berkata, jika kita tidak biologis, mengapa menurutmu kita begitu dekat? Batuk, batuk. Hehe, Dinglan terkekeh. Sudah kubilang, namaku Dinglan, bukan Miao. Begini, waktu aku kecil, orang tuaku meninggal saat menjalankan misi, jadi paman Miao mengadopsiku. Dia adalah ayah baptisku secara resmi. Lalu, dia melatihmu menjadi agen khusus. Zhao Yu menghela nafas. Sungguh naskah film klasik. Hampir. Mau bagaimana lagi, meskipun menurutmu itu melodramatis. Bagaimanapun, ini adalah kebenaranku. Dinglan berkata, namun, aku bergabung dengan pasukan khusus atas kemauanku sendiri. Tidak ada alasan bagiku untuk melakukannya. Aku hanya berpikir itu keren. Keren sekali. Zhao Yu menatap si cantik lagi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, berarti kamu lebih dekat dengan Miao Kun daripada aku. Apakah mereka tidak takut kamu akan bias? Itulah sebabnya, Dinglan memasang ekspresi meremehkan diri sendiri, merentangkan tangannya, dan berkata, mereka mengirimku untuk menjemputmu. Astaga, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, kakak, sekarang bukan saatnya untuk bercanda. Hidup dan mati ayah mertuaku tidak diketahui, dan dia sangat membutuhkan aku, detektif hebat Zhao yang terkenal, untuk datang dan menyelamatkannya. Tapi para petinggi ingin mengucilkan kami dan membiarkan kami menjadi kecap asin. Aku benar-benar tidak tahan dengan sifat pemarahku. Kemudian, Zhao Yu mulai menyingsingkan lengan bajunya. Ini adalah pertama kalinya Dinglan mendengar Zhao Yu meniup trompetnya sendiri, dan dia tercengang oleh sikapnya yang tidak tahu malu. Setelah beberapa lama, dia berkata, tenanglah, sepertinya kamu salah paham. Para petinggi tidak mengirim kami ke sini untuk menghentikan kami memecahkan kasus tersebut, tetapi untuk mengatur tugas yang lebih penting bagi kami. Astaga, Zhao Yu menggulung lengan bajunya dan memohon, gadis, bisakah kau menjelaskannya dengan jelas sekarang juga? Mengapa aku tidak mendengar Li Jing mengatakan bahwa dia memberiku tugas penting? Mereka baru saja membuat keputusan ini. Dinglan menunjuk ke berkas di kursi belakang dan berkata, kakak ipar, identitasmu telah berubah. Kamu bisa membukanya dan melihatnya. Ini, Zhao Yu membuka berkas itu dengan terkejut dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Selain nama dan fotonya, ada juga banyak hal lain yang tidak dapat dipahaminya dalam bahasa Arab. Identitas Anda saat ini adalah utusan khusus. Dinglan menjelaskan, dia adalah penyelidik resmi yang ditunjuk oleh negara kita untuk menyelidiki hilangnya Miao Kun. Polisi di Maroko berkewajiban membantu Anda dalam penyelidikan Anda. Anda tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi Anda juga dapat menyelidiki kasus ini secara terbuka. Ini, Zhao Yu tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan berubah drastis. Dia mengira dia ada di sini untuk menjalankan misi rahasia seperti agen khusus. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi utusan Xuanji. Ini, apakah ada ruang untuk berpikir? Zhao Yu tertegun cukup lama, lalu bertanya dengan wajah penuh keraguan, maksudmu, aku akan memimpin sekelompok polisi Maroko untuk menyelidiki hilangnya ayah mertuaku. Tidak juga, ini bukan hubungan atasan bawahan, tetapi hubungan kerjasama. Anda tidak punya hak untuk memerintah mereka. Tetapi, kata Dinglan, ketika kami tiba di Al-Beida, polisi setempat punya kewajiban untuk berbagi informasi kasus dengan kami dan membantu kami dalam penyelidikan. Petik 2. Al-Beida.
Zhao Yu mengerutkan kening. Ada apa? Petik 2. Albeda adalah Casabianca, Dinglan menjelaskan. Albeda adalah nama sebenarnya, sedangkan Casabianca adalah sebutan orang barat. Oh, pikiran Zhao Yu berputar-putar, dan dia bertanya lagi, apa masalahnya? Mengapa mereka tiba-tiba mendorongku ke tingkat resmi? Saya tidak pernah melakukan pekerjaan diplomatik. Tidak baik jika saya melakukan kesalahan, bukan? Petik 2. Saya pikir itulah yang dimaksud para petinggi. Kata Dinglan, mereka pikir dengan temperamen, kemampuan, dan pengalamanmu, kamu lebih cocok menjadi utusan khusus. Dengan cara ini, dinas rahasia akan berada dalam kegelapan, sementara kita akan berada dalam terang. Hanya dengan bekerja sama, kita dapat memecahkan masalah dengan lebih efektif dan menemukan Miao Kun. Oh, Zhao Yu tidak bodoh. Dia memikirkannya dan mulai memahami arti dari atasannya. Para petinggi mungkin berpikir bahwa polisi Maroko mungkin menahan diri untuk menangani kasus ini dan menolak untuk bekerja sama, jadi mereka meminta Zhao Yu untuk bernegosiasi dengan mereka. Di permukaan, itu untuk bekerja sama dalam penyelidikan, tetapi pada kenyataannya, mereka ingin Zhao Yu menimbulkan masalah. Cek-cek, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tampaknya dia tidak bisa menjadi orang baik selama perjalanan ke Maroko ini. Saat itu, Dinglan menambahkan, kamu adalah utusan khusus, dan aku asistenmu. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna dari polisi setempat, mengerti? Menarik, kata Zhao Yu, sepertinya kasus ayah mertuaku memang lebih rumit dari yang kukira. Gadis, katakan yang sebenarnya. Dalam kasus ini, apakah ada yang meninggal? Wah, Dinglan menatap mobil itu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Tidak heran ayah baptis selalu memujimu. Itu reaksi yang cepat. Aku tidak bisa menahannya. Aku terlahir untuk menjadi detektif. Zhao Yu berkata dengan wajar, kakak, sekarang, bisakah kau mengatakan yang sebenarnya padaku? Ini, Dinglan mengeluarkan ponsel tanpa izin dari sakunya dan menyerahkannya kepada Zhao Yu, sambil berkata, semua informasinya ada di sini. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan menggunakan ponsel ini untuk saling menghubungi. Untuk saat ini, gunakan sidik jarimu untuk membuat kata sandi. Mengikuti instruksi Dinglan, Zhao Yu mulai bekerja di teleponnya. Pada saat itu, Dinglan sengaja mengendarai mobilnya ke area servis di jalan raya dan memarkirnya di tempat yang relatif sepi di tempat parkir. Setelah berhenti, Dinglan mengeluarkan sebungkus rokok dan memberi isyarat kepada Zhao Yu. Melihat Zhao Yu melambaikan tangannya, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dinglan menarik napas dalam-dalam, menurunkan jendela, dan mengembuskan asap rokoknya. Sebenarnya, cuaca Maroko cukup bagus. Suhunya sekitar 20 derajat selama beberapa hari terakhir, tetapi hari ini adalah yang terpanas. Jika hujan dan suhunya hanya 10 derajat, saya harus memakai pakaian tebal. Pada saat ini, Zhao Yu telah mengatur kata sandi di ponselnya dan sedang melihat informasinya. 10 hari yang lalu, pada tanggal 23 bulan lalu, mungkin untuk menghemat waktu, Dinglan mulai menceritakan detail kejadian tersebut kepada Zhao Yu. Ayah baptisku menerima misi untuk membuat kesepakatan dengan seorang agen intelijen lokal di Hotel Bulan Baru Casabianca. Namun, sesuatu terjadi selama transaksi. Ayah baptis menghilang, informasi transaksi menghilang, dan pialang informasi ditembak mati di dalam ruangan. Saat itu, kedua pengawal Godfather juga pingsan karena senjata tak dikenal itu, tapi, Dinglan terdiam sejenak, lalu berkata ragu-ragu, saat kedua pengawal itu terbangun, mereka berdua mengaku bahwa Miao Kun lah yang membunuh penjual intelijen itu. Bab 1632, Bab 1631 Kasus Penghilangan Berantai. Perantara informasi itu seorang wanita, kata Dinglan kepada Zhao Yu sambil merokok. Malam itu, ayah baptisku memesan kamar, dan perantara informasi itu memasuki kamar sekitar pukul 9 malam. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, dua pengawal ayah baptisku meninggalkan ruangan dan menunggu di pintu. Hanya agen intelijen dan ayah baptisku yang ada di ruangan itu. Namun,
Kurang dari semenit setelah perantara informasi wanita itu masuk, suara tembakan terdengar dari ruangan itu. Kedua pengawal itu mendengar suara tembakan dan segera bergegas masuk ke ruangan. Kemudian, mereka melihat agen intelijen wanita tergeletak di tanah dengan pistol di tangannya, dan ayah baptisku memegang pistol. Namun, ketika kedua pengawal itu melihat ini, mereka merasa dunia berputar tanpa alasan, dan mereka pingsan di tempat. Setelah itu, mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan hingga kini, mereka masih belum bisa menjelaskan dengan jelas senjata apa yang mereka gunakan. Namun, salah satu dari mereka mengatakan bahwa saat mereka masuk ke dalam rumah, mereka melihat asap putih samar keluar dari pintu. Saya pikir asap putihlah yang membuat mereka pingsan. Kami sudah memeriksa mereka. Kami tidak menemukan luka apapun di tubuh mereka, juga tidak menemukan jejak narkoba. Oh, Zhao Yu merenung sejenak, lalu bertanya, lalu, apakah pengawal itu mengatakan bahwa mereka melihat seperti apa rupa Miao Kun saat mereka tidak sadarkan diri? Miao Kun tidak sadarkan diri. Mereka yakin bahwa ketika mereka jatuh, ayah baptisku masih berdiri, kata Ding Lan. Dan dia bahkan berbalik untuk melihat mereka. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini menarik. Miao Kun, mengapa kamu membunuh pedagang manusia itu, bukan pedagang informasi itu? Ya, itu salah satu poin terpenting, Ding Lan setuju. Karena mereka baru saja masuk, jika Godfather benar-benar pembunuhnya, itu berarti dia sudah mempersiapkannya dan tidak melakukannya saat itu juga. Lalu, bagaimana dengan pengawasannya? Zhao Yu bertanya dengan cepat, apakah kamu menemukan sesuatu dari kamera pengintai hotel? Hard drive pengawasan telah dilepas. Kata Ding Lan, petugas keamanan di ruang kontrol juga telah pingsan. Teknik pelakunya sangat profesional. Apakah ini berarti ada geng? Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata, atau, seseorang di sini untuk menjemput Miao Kun. Mungkin juga setelah Miao Kun menyelesaikan pekerjaannya, dia pergi ke ruang pengawasan dan melumpuhkan satpam, lalu mengambil hard disk. Itu tidak masuk akal. Ding Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengenal ayah baptisku dengan baik. Dia mungkin terkadang tidak terlalu bisa diandalkan, tetapi jika menyangkut masalah prinsip, dia masih bisa diandalkan. Apakah itu dapat dipercaya atau tidak tergantung pada apa yang terjadi, kata Zhao Yu, sambil menunjuk ke ponselnya. Kamu juga mengatakan bahwa semua informasi ada di sini, tetapi mengapa aku tidak dapat menemukannya? Apa sebenarnya yang dilakukan Miao Kun dengan agen intelijen itu? Ini, Ding Lan berkata dengan canggung, para petinggi telah memerintahkanku untuk tidak memberitahumu. Omong kosong. Zhao Yu menggembungkan pipinya dan meraung seperti banteng, kamu baru saja mengatakan bahwa Miao Kun tidak mungkin mengkhianati kita, kan? Pikirkanlah, pialang informasi itu terbunuh, dan Miao Kun membunuhnya. Jadi, Miao Kun mungkin telah diancam, dan ancaman itu mungkin terkait dengan transaksi itu. Adik kecil, kau masih memanggilku kakak ipar. Kita adalah keluarga, dan aku tidak percaya Miao Kun akan mengkhianati kita. Dia pasti punya alasan. Dia masih menunggu kita untuk menyelamatkannya. Ding Lan jelas dalam posisi yang sulit. Sebelum menghabiskan rokoknya, dia mematikannya di asbak. Petik 2. Baiklah, jika kau tidak mau memberitahuku, aku tidak akan mempersulitmu, kata Zhao Yu sambil mengeluarkan ponselnya. Kalau begitu aku harus bertanya langsung pada Li Jing. Jika dia tidak memberitahuku, aku benar-benar akan marah besar. Itu karena pengusaha kaya londe. Ding Lan meletakkan rokoknya ke asbak dan berkata kepada Zhao Yu dengan hati-hati, aku yakin ayah baptis telah memberitahumu tentang hilangnya pengusaha kaya londe, kan? Londe? Zhao Yu berusaha keras mengingat nama yang familiar itu, dan hanya butuh sedetik untuk mengingatnya. Kau berbicara tentang orang terkaya di dunia, Londe, kan? Londe dari perusahaan teknologi Londe. Benar, Londe menghilang beberapa tahun lalu, kata Ding Lan. Yang muncul di TV sekarang hanyalah orang yang mirip dengannya. Mereka tidak berani menyebarkan berita hilangnya Burundi ke publik, karena takut menyebabkan jatuhnya pasar saham. Untuk menemukan Londe, perusahaan mereka menawarkan $1 miliar AS sebagai hadiah tersembunyi untuk mencari keberadaan Londe,
tetapi tidak berhasil. Aku tidak mengerti. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan bertanya, bukankah Londe orang Amerika? Seorang Taipan Amerika Serikat telah hilang. Apa hubungannya dengan ayah mertuaku? Miao Kun tidak berpikir untuk menemukan Londe dan mendapatkan hadiah $1 miliar AS, kan? Bukankah itu terlalu naif? Tidak, Ding Lan menjelaskan. Teknologi Longdi adalah perusahaan teknologi terkemuka di dunia saat ini. Sebelum Longdi menghilang, mereka telah membahas proyek kerja sama dengan kami, yang semuanya merupakan pesanan super besar yang menguntungkan negara dan rakyat. Jika kontrak ditandatangani, itu dapat mengubah masa depan dunia. Namun, setelah dia menghilang, semua proyek kerja sama ini ditunda, yang tidak baik bagi kita. Itulah sebabnya ayah baptisku berusaha mencarinya. Petik 2. Bukankah ini terlalu berlebihan? Zhao Yu mengajukan keberatan. Orang itu telah hilang selama beberapa tahun, jadi kemungkinan dia masih hidup tidak tinggi, kan? Lagi pula, karena kita adalah korban dari hilangnya Londe, maka bisa jadi orang-orang yang menculiknya juga mengincar kita, kan? Pohon yang tinggi juga menarik angin, jadi mungkin saja mereka sedang mengincarnya. Karena perkembangan perusahaannya sudah menyentuh kepentingan inti beberapa otoritas, jadi wajar saja kalau dia dieliminasi, kan? Kau benar, aku juga berpikir begitu. Ding Lan berkata, tapi ayah baptis bersikeras pada masalah ini. Dia pasti punya idenya sendiri, kan? Mungkin dia tahu kalau Londe pasti tidak mati. Jadi, pialang informasi itu mendatanginya. Zhao Yu kembali ke topik utama, mungkinkah pialang informasi itu punya informasi tentang Londe? Seharusnya begitu. Ding Lan mengangguk. Yang aku tahu adalah bahwa ayah baptis menemukan perantara informasi ini melalui perantara. Mereka sepakat untuk bertemu di Kasabianca guna menyelesaikan transaksi. Godfather memberinya uang dan informasi lainnya, dan dia mengungkapkan informasi Londe kepada Godfather. Petik 2. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu merepotkan. Dengan kata lain, hilangnya Miao Kun mungkin disebabkan oleh hilangnya orang terkaya di dunia. Ini adalah kasus penghilangan berantai. Mungkin saja orang yang menculik Miao Kun dan orang terkaya di dunia adalah kelompok orang yang sama. Pikirkanlah, kata Zhao Yu dengan penuh penyesalan. Kelompok orang itu bahkan dapat menculik orang terkaya di dunia, jadi tidak akan mudah untuk menghadapinya. Itu benar, dan itulah yang kami duga juga, tapi, Ding Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak bisa memastikannya sekarang. Ayah baptisku pasti telah diculik. Petik 2. Jangan lupa, dialah yang membunuh perantara informasi wanita itu. Pengawalnya mungkin pingsan karena dia. Dia mungkin telah mengambil hard drive pengawasan. Astaga, Zhao Yu menarik napas dalam-dalam dan berpikir dalam hati, ayah mertua, apa yang sedang kamu coba lakukan? Bab 1633, Bab 1632 Kakak Ipar. Apakah kamu kenal Miao Ying? Setelah melihat informasi itu, Zhao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, yang satu adalah anak baptis, sedangkan yang satu lagi adalah anak kandung. Kami bertemu saat kami masih kecil, kata Ding Lan. Kami bermain bersama, dia pasti masih mengingatku, kan? Namun, kami tidak pernah bertemu lagi setelah kami dewasa. Petik 2. Oh, Zhao Yu mengangguk sambil berpikir. Namun, Ding Lan menambahkan, lebih tepatnya, Paman Miao adalah ayah angkatku, bukan ayah angkatku. Apa yang diberikannya kepadaku lebih banyak dalam pekerjaanku daripada keluargaku. Oh, Zhao Yu merenungkan perbedaan antara ayah angkatnya dan ayah angkatnya, lalu tiba-tiba mengerti apa yang dimaksudnya. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya kecemburuan atau kedekatan. Peranku lebih seperti seorang murid, kata Ding Lan. Kakak Miao adalah mutiara asli di telapak tanganku. Oh, Zhao Yu mengangguk, akhirnya memahami hubungan antara Ding Lan dan Miao Kun. Meskipun kita tidak pernah bertemu lagi, kata Ding Lan dengan sedih, aku tahu bahwa saudari Miao adalah orang yang kuat. Dia selalu ingin bergabung dengan dinas rahasia dan menjadi anggota elit kepolisian. Tetapi inilah yang paling tidak ingin dilihat oleh ayah baptis. Terlalu berbahaya menjadi agen rahasia.
Itulah sebabnya ayah baptis mengatur agar saudari Miao tinggal di Gunung Qin demi keselamatannya. Petik 2. Hehe. Zhao Yu tertawa getir, pria tua ini, tidak heran dia terus mencari alasan, mengatakan bahwa Miao Miao tidak dapat melakukan ini dan itu, dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan dinas rahasia. Tapi kalau menyangkut diriku, itu sangat jelas. Hehe. Menurutku, Ding Lan melepas kacamatanya, menatap Zhao Yu, dan berkata, itu karena kamu cakap, jadi ayah baptis melakukan itu, kan? Lagi pula, dia sudah memujimu di hadapanku lebih dari sekali. Dan dia jarang memuji siapapun. Petik 2, petik 2. Saat Ding Lan melepas kacamatanya, jantung Zhao Yu berdebar lagi. Ding Lan memiliki mata yang cerah, gigi putih, dan sangat tampan. Terutama matanya, yang cerah dan tajam, seolah-olah bisa melihat menembus hati Zhao Yu dan melihat segalanya. Ledakan, dentuman. Zhao Yu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih sulit dikendalikan. Orang yang berkulit tebal itu tersipu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kamu, Ding Lan melihat Zhao Yu menatapnya dengan wajah merah dan mengira sesuatu telah terjadi. Dia langsung bertanya, kamu baik-baik saja? Kakak iparku. Tidak, kata kakak ipar, membuat Zhao Yu kembali ke keadaan semula. Zhao Yu dengan cepat melanjutkan, bagaimana ayah baptismu memujiku? Apakah kamu mengatakan bahwa sifat tidak tahu maluku sangat mirip dengan pesonanya saat itu? Ding Lan tidak bisa berkata apa-apa. Aku sedang berpikir, kata Zhao Yu. Miao Kun adalah ayah baptismu, Miao Ying adalah saudara baptismu, dan aku adalah saudara ipar baptismu. Jadi, bukankah itu berarti kau adalah saudara ipar baptisku? Saudara ipar baptisku. Petik 2. Mungkin karena kebiasaan buruknya yang sulit diubah, atau mungkin Zhao Yu melakukannya dengan sengaja, tetapi ketika dia berbicara, dia sengaja menekankan kata F*** dan membuatnya menjadi 4 bunyi. Jadi, kata benda yang awalnya normal tidak bisa lebih buruk lagi. Ding Lan adalah gadis yang cerdas. Dia langsung mengerti apa maksudnya, dan wajahnya memerah. Batuk. Zhao Yu juga bisa merasakan ada yang salah dengan pengucapannya. Dia langsung memarahi dirinya sendiri dalam hati. Mengapa dia tiba-tiba berpikir untuk menggoda adik iparnya di saat seperti ini? Bukankah kamu bersikap terlalu jauh dengan berbicara seperti ini? Ding Lan tersenyum lebar dan berkata, apa maksudmu dengan melakukan itu? Itu terlalu jauh. Meskipun kita belum sering bertemu, kita seharusnya seperti keluarga, bukan begitu? Kakak ipar. Petik 2. Ya. Zhao Yu segera mengangguk dan berkata, kamu panggil aku kakak ipar, dan aku panggil kamu adik perempuan. Kita adalah keluarga, hehehe. Melihat senyum konyol Zhao Yu, Ding Lan hanya mengangkat sudut mulutnya sedikit, senyumnya tenang. Ketika Zhao Yu akhirnya berhenti tertawa, dia berkata dengan serius. Tapi, saudara iparku, ada satu hal yang kuharap kau bisa bersiap secara mental. Ding Lan menatap Zhao Yu dengan tatapan tajam. Meskipun kita semua adalah keluarga, meskipun aku juga berpikir bahwa ayah baptis tidak bersalah. Tapi, kalau hasil investigasi kita mengecewakan, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saya, Ding Lan, selalu adil dalam pekerjaan saya. Jika Miao Kun benar-benar pembelot, saya tidak akan memberinya belas kasihan. Saya akan melakukan apapun untuk membawanya ke pengadilan, atau bahkan membunuhnya. Petik 2. Hati Zhao Yu menjadi dingin. Dia sudah bisa merasakan niat membunuh dari kata-kata Ding Lan. Jadi, ini adalah salah satu alasan mengapa atasan mengirimku untuk berpartisipasi dalam misi tanpa rasa khawatir. Petik 2. Saya sudah dilatih dengan ketat. Saat saya menjalankan misi, saya tidak akan peduli dengan perasaan pribadi apapun. Ding Lan menatap Zhao Yu dan bertanya, bagaimana denganmu? Zhao Yu tertegun sejenak, lalu berkata dengan tenang, jangan khawatir, hal semacam itu tidak akan terjadi. Miao Kun tidak akan pernah membelot. Oh, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Ding Lan penasaran. Saya baru saja datang dari Kosofia, Zhao Yu menjelaskan.
Sebelum Miao Kun pergi ke Maroko untuk sebuah misi, dia pergi ke Kosovia untuk menonton pertunjukan seni bersama teman lamanya, JK. Jika dia sudah memutuskan untuk melarikan diri, bagaimana mungkin dia masih ingin menonton pertunjukan? Tes. Ding Lan cemberut. Apakah kamu menyebut itu seni pertunjukan telanjang? Sepertinya kamu sudah cukup banyak menontonnya, bukan? Petik 2. Saya sudah bertanya pada JK, kata Zhao Yu acuh tak acuh. Mereka di sini bukan untuk menonton pertunjukan, tetapi untuk mengumpulkan informasi. Jika Miao Kun memutuskan untuk melarikan diri, dia tidak akan berminat untuk mengumpulkan informasi dengan hati-hati. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk memberontak. Zhao Yu membuka telapak tangannya dan berkata, apakah ada orang yang lebih kaya darinya? Dia akan mengundang juara dunia untuk ikut bersenang-senang di hari ulang tahunnya, dan dia bersenang-senang lebih dari siapapun. Miao Ying adalah kesayangannya. Bagaimana mungkin dia begitu kejam hingga meninggalkan putrinya? Baik itu publik atau swasta, dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Tapi, kata Ding Lan, dia memang membunuh seseorang. Bukankah dia hanya seorang perantara informasi? Zhao Yu berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu berapa banyak musuh yang kita bunuh di Pulau Ajaib? Tidak, ini berbeda. Ding Lan menjelaskan, perantara informasi ini adalah warga negara sah Maroko. Lalu kenapa? Zhao Yu melambaikan tangannya. Bagaimana jika perantara informasi itu ingin membunuhnya, dan dia hanya membela diri? Ini, Ding Lan mengerutkan kening dan menatap Zhao Yu dengan ekspresi aneh. Kebenaran belum terungkap, jadi apapun yang kau katakan hanyalah omong kosong. Tatapan bijak terpancar di mata Zhao Yu. Ia menunjuk ke telepon yang baru saja diterimanya dan berkata, informasi tentang ini tidak cukup lengkap. Saat kita tiba di Casabianca, bawa aku ke tempat kejadian untuk melihatnya. Juga, aku ingin melihat dua pengawal dan tubuh pialang informasi, kata Zhao Yu. Terkadang, melihat tidak selalu berarti percaya. Pengawal itu orang kita, itu mudah, tapi, kata Ding Lan, kalau kita mau memeriksa tempat kejadian perkara dan mayatnya, kita harus melewati kepolisian Maroko dulu. Sekarang, tempat kejadian perkara telah ditutup oleh mereka, dan jasadnya ada di kamar mayat kantor polisi mereka. Oh, aku mengerti. Zhao Yu menyeringai dan bergumam, dunia ini penuh dengan keajaiban. Dulu, aku selalu menyelidiki kasus sebelum bertindak tegas, tetapi sekarang sebaliknya. Aku harus bertindak tegas sebelum bisa menyelidiki kasus. Bab 1634, Bab 1633 Perangkap Madu. Meskipun Casabianca hanya berjarak sekitar 80 km dari Labart, suhu di sini jauh lebih dingin daripada di Labart. Ketika Ding Lan mengendarai Chevrolet ke kota Afrika Utara yang terkenal, Zhao Yu tiba-tiba merasa jauh lebih segar. Ia tidak lagi sepanas sebelumnya. Saat membuka jendela, orang bisa merasakan semilir angin Laut Mediterania. Melihat keluar, orang bisa melihat banyak bangunan masjid tinggi dan megah bergaya Arab. Casabianca berarti, rumah putih, dalam bahasa Latin, tetapi, Ding Lan menjelaskan, rumah-rumah putih semuanya berada di dekat pantai, dan Anda hanya dapat melihatnya saat Anda pergi ke Hotel Bulan Baru. Mata Zhao Yu menatap jalanan negara asing. Dia tidak menanggapi perkenalan Ding Lan, tetapi tampak sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Zhao Yu, oh, saudara ipar, kata Ding Lan. Kami hanya menyamakan kata-kata kami sekali. Apakah Anda setuju dengan itu? Ada beberapa informasi yang tidak dapat diungkapkan kepada polisi Maroko. Petik 2. Aku tahu, Zhao Yu mengangguk dan berkata, aku detektif Zhao yang terkenal di dunia. Jika aku tidak bisa menangani ini, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan? Selama ada hal yang merugikan ayah mertua, berpura-puralah bodoh saja. Jangan khawatir, adikku. Berpura-pura bodoh juga merupakan keahlianku. Terutama, Ding Lan masih khawatir. Anda tidak dapat memberitahu siapapun tentang orang terkaya di dunia, tidak hanya kepada polisi Maroko, tetapi juga kepada Badan Dinas Rahasia. Saya sudah melanggar aturan dengan memberi tahu Anda. Jangan khawatir. Menjaga rahasia dan setia adalah prinsip dasarku. Zhao Yu menepuk dadanya dan berjanji.
Nanti konselor kedutaan kita dan pejabat diplomatik negara mereka akan menunggu kita di kantor polisi, kata Dinglan. Jadi, hati-hati dengan ucapanmu, jangan sampai merusak citra kami. Aku tahu, kata Zhao Yu dengan tidak sabar. Kakak, jangan terlalu gugup. Aku, kakak iparmu, adalah seseorang yang telah melewati badai dan ombak. Aku tahu apa yang kulakukan dan apa yang kukatakan. Saya tahu bahwa hubungan kami dengan polisi Maroko seperti hubungan sepasang kekasih yang telah berakhir. Di permukaan, kami tampak saling menghormati, tetapi pada kenyataannya, kami berdua ingin mengetahui akun dan kata sandi masing-masing. Petik 2. Analogimu, Dinglan merasa itu tidak tepat, tapi menarik. Jangan khawatir, Zhao Yu tertawa. Sekarang aku tahu mengapa atasan mengirimku menjadi utusan khusus. Sekitar pukul 5 sore, Zhao Yu dan Dinglan tiba di kantor polisi setempat di Maroko. Tanpa diduga, kantor polisi setempat juga dibangun dengan gaya Arab kuno. Di sini, Zhao Yu bertemu dengan berbagai pejabat yang datang untuk menyambutnya. Meskipun tampaknya ini adalah kasus pembunuhan dan penculikan biasa, karena melibatkan masalah diplomatik, para pejabat kedua negara menanggapinya dengan sangat serius dan mengadakan pertemuan yang lebih formal. Ini adalah pertama kalinya Zhao Yu menjadi utusan khusus, jadi ini sedikit baru baginya. Meskipun dia telah berpartisipasi dalam banyak acara internasional di masa lalu, dia belum pernah memiliki status resmi seperti hari ini. Oleh karena itu, kinerja Zhao Yu dinilai memuaskan, dan dia menyelesaikan pertemuan dengan sangat kooperatif. Pada saat yang sama, dia juga mengungkapkan poin-poin pentingnya di tempat kejadian, dengan mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik dan bekerja sama dengan polisi setempat untuk mencari tahu kebenaran kasus tersebut. Setelah pertemuan berakhir, Direktur Biro Kepolisian Maroko secara pribadi mengadakan pesta makan malam untuk menyambut Zhao Yu. Tidak megah, tetapi tetap layak. Pada jamuan makan malam, Kepala Biro memperkenalkan Zhao Yu kepada seorang wanita cantik Arab dengan alis tebal, mata besar, pupil hijau, dan rambut hitam. Dia mengatakan bahwa wanita cantik itu adalah detektif wanita yang menangani kasus hilangnya Miao Kun. Namanya adalah Qian Rena. Perasaan pertama Zhao Yu saat melihat Rena adalah ia terbakar amarah. Dia adalah tipe wanita dengan bentuk tubuh yang indah dan garis-garis yang jelas. 1 poin terlalu gemuk akan terlalu berlebihan, dan 1 poin terlalu sedikit. Baik itu proporsi tubuhnya atau penampilannya, dia adalah wanita cantik dengan temperamen yang tepat. Petik 2. Zhao Yu awalnya berpikir bahwa di negara Arab seperti Maroko, wanita tidak begitu berpikiran terbuka, tetapi setelah melihat Rena, dia benar-benar berubah pikiran. Rena mengenakan seragam polisi yang disetrika rapi dan baret hitam di kepalanya. Selain sikapnya yang gagah berani dan heroik, dia juga memiliki sedikit pesona, yang benar-benar enak dipandang. Ya Tuhan, Zhao Yu berpikir dalam hati, apakah polisi Maroko telah mengambil kesempatan untuk membiusku? Konon katanya wanita di dunia Arab tidak punya status. Mengapa mereka mengirim detektif wanita kepadanya tanpa alasan? Mata besar wanita ini terus berkedip. Mungkinkah dia ingin menggunakan kecantikannya untuk merayuku? Zhao Yu berpikir dalam hati, kalau begitu, kalian akan pergi mencari Wall dan pulang dengan keadaan gundul. Hehehe. Petugas Zhao. Melihat seringai Zhao Yu, Rena sedikit malu. Dia hanya bisa berbicara dalam bahasa Mandarin yang kurang lancar, halo. Ini pertama kalinya kita bekerja sama, tolong jaga aku. Petik 2. Oh, melihatnya berinisiatif mengulurkan tangan kanannya, Zhao Yu akhirnya tersadar dari rasa puasnya dan segera memegang tangan montok wanita Arab cantik itu. Dia terkekeh dan berkata, tidak masalah. Melihat Zhao Yu meneteskan air liur, Dinglan yang berada di sampingnya, menutupi wajahnya karena malu. Karena aku belajar bahasa Mandarin, mudah bagi kita untuk berkomunikasi, Rena berkata dengan acuh tak acuh. Itulah sebabnya kepala suku mengirimku untuk bekerja denganmu. Kita memiliki kerjasama yang baik dalam mencuci piring dan membuat matahari bersinar pada orang-orang yang hilang di pagi hari. Bahasa Mandarin Rena tidak lancar, dan banyak kata-katanya tidak selaras,
tetapi Zhao Yu tetap terpesona olehnya. Dia terus menatapnya dengan mesum, yang membuat Ding Lan semakin malu. Setelah makan malam, Rena menghampiri Zhao Yu dan menyerahkan kartu namanya. Dia bertanya dengan antusias, "Petugas polisi Zhao, agar kita bisa bekerja sama lebih baik dan saling mengenal lebih baik, mengapa kita tidak pergi ke bar untuk minum-minum? Kami punya koktail jus buah terkenal yang disebut Idesre. Anda pasti akan menyukainya." Oh, Zhao Yu menyadari bahwa ketika Rena berbicara kepadanya, dia sengaja berdiri sangat dekat dengannya, sehingga aroma kewanitaannya yang unik akan memengaruhi hasratnya. Tampaknya, dia berpikir dalam hatinya bahwa wanita ini benar-benar memiliki motif tersembunyi. Saat itu, Ding Lan yang berada di belakang Zhao Yu sudah menyadari ada yang tidak beres, jadi dia dengan lembut menyenggol Zhao Yu dari belakang, mengingatkannya agar lebih waspada. "Kudengar orang Arab tidak minum." Zhao Yu sengaja melangkah maju dan datang di depan Rena, menyentuh tubuhnya yang panas. "Saya bukan orang Arab," kata Rena sambil tersenyum. "Dari mataku, Anda bisa tahu bahwa ayah saya orang Prancis." Zhao Yu bisa dibilang orang yang sudah lama berkecimpung di dunia ini, dan dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Rena sedang mencoba merayunya. Alasan dia merayunya adalah untuk mendapatkan informasi tentang hilangnya Miao Kun. Tampaknya polisi setempat juga telah mengendus sesuatu yang penting dari kasus ini. Biasanya, Zhao Yu akan memilih untuk mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan merasakan keindahannya terlebih dahulu. Kemudian, dia tidak hanya tidak akan membiarkan wanita itu mendapatkan informasi apapun tentangnya, tetapi dia juga akan mendapatkan beberapa informasi dari mulutnya. Namun, Zhao Yu menatap adik iparnya, Ding Lan, lalu teringat pada pacarnya, Miao Ying, dan ayah mertuanya yang hilang, Miao Kun. Setelah memikirkannya lagi, dia tetap merasa bahwa tidak pantas untuk melakukan itu. Lagi pula, dia tahu bahwa Rena ini jelas tidak semudah yang dibayangkannya. Jika dia tidak bisa menghadapinya, itu akan merugikannya. Jadi, dia harus menyingkirkan wajah rakusnya dan berkata kepada Rena dengan serius, "Kurasa kita akan punya banyak kesempatan untuk minum. Kita bicarakan nanti saja. Kita mulai saja ke intinya." Petik 2. Ya, Rena jelas terkejut dan malu. "Petugas Rena?" Zhao Yu bertanya. "Mengenai jasad korban, seharusnya ada di kantor polisi Anda, kan? Ayo, bawa saya melihatnya sekarang." Bab 1635, Pialang Informasi Wanita. Namanya Hu Lingye. Di ruang otopsi polisi, saat petugas membuka lemari pendingin tempat menyimpan jasad agen intelijen wanita itu, Rena memperkenalkannya kepada Zhao Yu. Dia berusia 41 tahun ini, menganggur, dan ditangkap karena meretas situs web pemerintah secara ilegal. Namun, dia dibebaskan dengan jaminan setelah membayar denda. Kemudian, Rena menyerahkan sebuah dokumen kepada Zhao Yu dan menjelaskan, "Saya sangat menyesal. Kami tidak dapat menemukan penerjemah bahasa Mandarin yang cocok di sini, jadi laporan otopsi belum diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin." Zhao Yu mengambil laporan otopsi dan membolak-baliknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah seperti ini lingkungan investigasi kriminal di negara asing, atau apakah mereka melakukannya dengan sengaja, tetapi laporan otopsi hampir terlalu disederhanakan. Meskipun semuanya ditulis dalam bahasa Arab, Zhao Yu dapat melihat bahwa hanya ada beberapa kalimat tentang otopsi, dan bahkan tidak ada foto yang dilampirkan. Dia tertembak di jantung, satu di antaranya tewas. Ding Lan, yang mengerti bahasa Arab, tidak peduli. Dia menunjuk laporan otopsi dan menjelaskan kepada Zhao Yu, dari bekas luka, pembunuh itu melepaskan tembakan dari jarak yang sangat dekat. Oh, Zhao Yu menoleh dan bertanya pada Rena, "Siapa nama Hu Lingye?" "Ini pertama kalinya aku mendengar nama seperti itu." "Kedengarannya seperti nama Cina." "Tidak, itu hanya nama Arab yang umum. Itu berarti peri." Petik 2. Saat Rena sedang menjelaskan, Zhao Yu membuka tirai yang menutupi mayat itu dan melihat wajah agen intelijen wanita itu. Wajahnya cantik dan rambutnya hitam panjang seperti air terjun. Meski usianya sudah 40-an, kulitnya terawat baik. Kalau saja dia tidak melihat luka tembak di dadanya, dia pasti mengira dia hanya tidur.
Aku mendengar, Zhao Yu dengan hati-hati memeriksa lukanya, sementara dia terus bertanya kepada Rena, ketika dia terbunuh, dia mengenakan jubah, kan? Benar, jawab Rena dengan tidak senang, saya ingat kami sudah berbagi informasi tentang kejadian itu dengan Anda. Ketika Hu Lingye bertemu dengan para pebisnis negara Anda, dia memang mengenakan jubah panjang berciri khas Arab. Apakah dia tidak hanya mengenakan jubah panjang tetapi juga syal? Zhao Yu membuat gerakan berlebihan. Kamu bahkan tidak menunjukkan wajahmu, kan? Rena melirik Zhao Yu, tapi matanya jelas tidak sabar. Menurutnya, Zhao Yu menanyakan hal yang sudah jelas. Zhao Yu telah menerima informasi tentang Hu Lingye, jadi dia tahu apa yang dikenakan Hu Lingye saat mengalami kecelakaan. Akan membuang-buang waktu jika menanyakan semua hal itu lagi. Dia tampaknya mengenakan kacamata hitam. Namun, Zhao Yu sangat bersemangat, dan dia berseri-seri karena kegembiraan ketika dia mengajukan pertanyaan itu. Petugas Zhao, bukankah kedua pengawal pedagang yang hilang itu bersamamu? Kau bisa bertanya kepada mereka, mereka tahu lebih banyak daripada kita. Rena menyilangkan lengannya, tampak sedikit tidak sabar. Petugas Rena, Zhao Yu menjelaskan dengan tenang, meskipun kami memiliki informasinya, kasusnya berubah setiap hari. Saya hanya ingin memeriksa informasinya dengan Anda. Tidak mungkin ada kesalahan, kan? Tahukah Anda, petunjuk untuk menangkap penjahat sering kali ada dalam detail yang tidak penting ini. Kau benar. Rena memberikan jawaban singkat dan acuh tak acuh, tetapi ekspresinya masih tidak setuju. Hu Ling ini, apakah dia tidak punya anggota keluarga? Zhao Yu terus bertanya dengan rasa ingin tahu, sampai sekarang, tidak ada yang datang untuk mengambil mayatnya. Tidak ada pernikahan, tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada orang tua. Ya, jawab Rena kaku. Hu Lingye pernah menikah dan punya 2 anak, tapi dia sudah lama bercerai. Suaminya ada di Spanyol bersama anak itu. Kami telah mengirim orang untuk menghubunginya, tetapi kami belum dapat menghubunginya. Selain itu, Hu Lingye lahir di daerah Bashgan. Kami telah mengirim orang untuk menyelidiki situasi keluarganya. Ini akan memakan waktu. Petik 2. Tanpa pekerjaan, apa yang kamu andalkan untuk menghasilkan uang? Zhao Yu bertanya, pura-pura penasaran. Kali ini, ekspresi Rena jelas berubah. Orang harus tahu bahwa Hu Lingye adalah seorang perantara informasi. Mereka semua tahu ini, tetapi mereka memiliki pemahaman diam-diam. Sekarang Zhao Yu terus-menerus menanyakan ini dan itu, dia jelas merasa sangat jijik. Aku tidak tahu soal itu, kata Rena sambil menggelengkan kepalanya. Kami masih menyelidikinya. Lalu, Zhao Yu berkata, apakah kamu sudah pernah ke rumah Rena? Di mana dia tinggal? Apakah kamu menemukan informasi yang berguna? Ya, dia tinggal di apartemen di belakang rumah besar Miranda Ocean. Kami sudah mencarinya, tetapi kami tidak menemukan informasi yang berguna. Oh, Zhao Yu berpikir sejenak dan hendak menanyakan sesuatu. Yang mengejutkannya, Rena bertanya, petugas Zhao, saya juga berpikir bahwa hilangnya pengusaha negara Anda, Miao Kun, dan pembunuhan warga negara kita, Hu Lingye, semuanya terkait dengan kesepakatan antara mereka berdua. Oleh karena itu, kita hanya dapat menyelidiki transaksi mereka dengan lebih efektif. Tidakkah Anda berpikir demikian? Tentu saja aku tahu, kata Zhao Yu, jadi, kami juga sedang aktif menyelidiki jenis bisnis apa yang mereka lakukan. Tetapi, kami telah menyelidiki perusahaan dan karyawan Miao Kun, dan mereka tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Apa yang harus dia lakukan? Jadi, Zhao Yu menunjuk ke mayat di dalam lemari es. Sekarang, kita hanya bisa menemukan cara untuk melarikan diri darinya. Katanya. Rena tertawa dingin, jelas mengejek tindakan Zhao Yu yang berpura-pura bodoh. Namun, Rena begitu marah hingga melupakan satu hal. Ketika Zhao Yu berbicara omong kosong dengannya, dia sudah memeriksa seluruh tubuhnya dengan saksama. Selain itu, karena menemukan beberapa titik yang mencurigakan, mata Zhao Yu memancarkan cahaya aneh. Begitu saja, setelah memeriksa mayat-mayat itu, Rena menyiapkan mobil polisi untuk Zhao Yu dan Su Lingyue.
Dia berencana untuk mengantar mereka ke tempat kejadian perkara sendiri. Itu adalah mobil Jeep tanpa nama, dan baunya aneh, mirip bau domba. Setelah Zhao Yu dan Ding Lan masuk ke dalam mobil, Rena, yang hendak mengeluarkan kunci untuk menyalakan mobil, menepuk dahinya dengan frustrasi dan berkata, "Oh, maaf, kunci saya tertinggal di kantor. Saya akan mengambilnya sekarang. Mohon tunggu sebentar." Petik 2. Dengan itu, Rena berlari keluar mobil dengan tergesa-gesa untuk mengambil kuncinya. Hanya Zhao Yu dan Ding Lan yang tersisa di dalam mobil. Zhao Yu duduk di kursi penumpang depan, sedangkan Ding Lan duduk di belakang. Petugas Zhao, saudara ipar, Ding Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyodok Zhao Yu dan bertanya, "Apakah kamu baru saja melihatnya? Ada yang salah dengan mayatnya?" "Oh, benarkah?" "Wahaha." Zhao Yu berbalik dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak tanpa alasan. Sambil tertawa, dia mengulurkan jari telunjuknya dan memberi isyarat agar Ding Lan diam. Lalu, dia mengarahkan jari telunjuknya ke kursi pengemudi. Petik 2. Oh, Ding Lan pintar, jadi dia langsung mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Dia tidak menyangka ada alat penyadap di dalam mobil. Tidak diragukan lagi, bak itu pasti dipasang oleh orang-orang Rena. Ini adalah trik umum yang digunakan oleh mata-mata. Dia sengaja mengatakan bahwa dia tidak membawa kunci mobilnya, sehingga Zhao Yu dan Ding Lan punya waktu untuk berbicara, dan dia bisa menguping mereka. Namun, Zhao Yu memiliki detektor tak kasat mata di kepalanya, jadi tidak ada yang bisa lolos dari pandangannya. Zhao Yu tiba-tiba mendapat ide. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar lagu yang selama ini diputar sebagai nada deringnya. "Ah, pahlawan, tolong kejar mimpiku yang indah." Dia sengaja menaikkan volume musik ke paling keras dan menaruhnya tepat di tempat serangga itu berada. Bab 1636, Pasangan yang baru menikah. Di ruang pantau kantor polisi, terdengar teriakan kesakitan. Salah satu petugas polisi yang menguping Zhao Yu dan Ding Lan melepas headphone-nya dan menggosok telinganya. Ketika sutradara di sampingnya melihat ini, dia langsung mencabut kabel dari headphone-nya. Sebuah lagu Tiongkok kuno keluar dari speaker. "Ah, pahlawan, tolong temani aku dalam mimpiku." Pintu ruang pemantauan ditarik terbuka, dan detektif cantik itu bertanya, "Bagaimana? Apa yang dia dengar?" Ketika Rena juga mendengar lagu itu dari pengeras suara, dia tiba-tiba mencibir dan menggelengkan kepalanya. "Sudah kubilang, cara curang semacam ini tidak bisa menipunya." Utusan khusus Tiongkok itu terlihat bodoh dan pengecut, tetapi sebenarnya dia sangat pintar. Ini bagus. Mereka akan lebih waspada di masa depan. "Direktur," Rena berhenti mencibir dan berkata dengan serius, "mulai sekarang, ikuti saja rencanaku." Dengan itu, dia menimbang kunci mobil di tangannya dan berbalik untuk berjalan keluar dari ruang pemantauan. Meskipun rencana pertama tidak berhasil, langkah Rena ringan, dan wajahnya selalu menunjukkan kepercayaan diri yang misterius. Dari sudut pandangnya, dia telah menemukan kelemahan Zhao Yu, jadi dia sangat percaya diri dengan strateginya. Namun, saat dia tiba di tempat parkir, dia melihat sebuah Chevrolet hitam melaju kencang melewatinya. Karena jaraknya sangat dekat, dia bisa melihat bahwa orang-orang di dalam mobil itu adalah Zhao Yu dan Ding Lan. "Hai," Rena yang terkejut, buru-buru mengangkat tangannya untuk menyambutnya, tetapi Chevrolet itu tidak berhenti sama sekali. Ia langsung melaju keluar dari kantor polisi dan pergi. Tanda pagar, Rena adalah seorang polisi wanita yang sopan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam bahasa Arab. Petik 2. Didi. Setelah dia selesai mengumpat, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon dan mendengar suara Zhao Yu. "Petugas Rena," kata Zhao Yu dengan serius, "saya benar-benar minta maaf, tapi ada bau kotoran domba di mobil Anda. Saya tidak tahan. Jadi, sekarang kita akan ke TKP. Tolong beritahu penjaga di sana. Terima kasih." "Oh, tentu." Meskipun dadanya naik turun karena marah, dia tetap setuju dengan sangat sopan. "Kamu bisa pergi dulu, aku akan segera ke sana." Petik 2. Setelah menutup telepon,
dia dengan marah memutar nomor lain dan berkata dalam bahasa lokal, "Halo, saya Rena. Apakah kalian semua ada di Hotel New Moon?" Petik 2. Baiklah, utusan Tiongkok sudah pergi untuk memeriksa tempat kejadian. Ingat, Gena memerintahkan dengan dingin, jangan biarkan mereka memasuki tempat kejadian sebelum aku tiba. Katakan saja ini perintah dari atasan, mengerti? Ya, tetapi Anda harus siap secara mental. Saat saya sampai di sana, saya akan sangat marah dan menegur Anda, dan saya akan menghujani kepala Anda dengan darah. Namun, itu semua hanya sandiwara bagi orang Cina, apakah Anda mengerti? Baiklah, Rena mencibir, lakukan apa yang aku katakan. Setelah menutup telepon, Rena tidak terburu-buru untuk menyetir. Sebaliknya, dia kembali ke kantornya dan bermain dengan ponselnya. Dari sudut pandangnya, ketika Zhao Yu dan Su Peizhen terbentur tembok di tempat kejadian perkara, mereka pasti akan memanggilnya untuk meminta bantuan. Dalam hal itu, dia bisa mendapatkan kembali mukanya yang baru saja hilang. Dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi peringatan kepada Zhao Yu, memberitahu dia bahwa ini adalah wilayah kekuasaannya, dan tanpa bantuannya, dia tidak akan bisa melakukan apapun. 1 jam kemudian, di Hotel Bulan Baru. Sebenarnya, Hotel New Moon hanya dinilai sebagai hotel bintang 5 karena sejarahnya yang panjang dan reputasinya yang hebat. Namun, kenyataannya, lingkungan, fasilitas, dan berbagai fasilitas lainnya jauh dari hotel bintang 5 yang sebenarnya. Namun, para tamu yang menginap di sini merasakan nuansa Casablanca dan datang untuk mengenang masa lalu di hotel antik ini. Akibatnya, kamar hotel tidak hanya mahal, tetapi juga sering penuh. Selama musim liburan puncak, bahkan perlu memesan lebih dari 3 bulan sebelumnya. Yang mengejutkan Ding Lan, ketika dia membawa Zhao Yu ke hotel, dia tidak terburu-buru untuk pergi ke tempat kejadian perkara. Sebaliknya, dia menyerahkan barang bawaannya kepada petugas, lalu check-in. Kamu benar-benar memesan kamar di tempat ini. Kali ini, giliran Ding Lan yang terkejut. Kapan kamu memesan ini? Saat polisi Maroko mengadakan pertemuan penyambutan untukku, kata Zhao Yu dengan senyum misterius, aku membayar 3 kali lipat harga untuk mendapatkannya dari pasangan yang baru menikah. Kau bisa tinggal di sini selama seminggu. Kamu, Ding Lan bingung. Apakah kamu berencana untuk tinggal di sini malam ini? Tentu saja, mata Zhao Yu terbuka lebar. Menghabiskan begitu banyak uang dan tidak tinggal. Ini, Ding Lan berkata dengan canggung, dinas rahasia sudah menyiapkan tempat tinggal untukmu. Kalau kamu tinggal di sini, apakah tidak aman? Jangan khawatir, kata Zhao Yu sambil menunjuk kartu kamar di tangannya. Pemilik kamar itu masih pasangan pengantin baru. Kau lihat, Zhao Yu dengan lembut merangkul Ding Lan. Bukankah kita terlihat seperti pasangan pengantin baru? Wajah Ding Lan sedikit memerah. Dia menarik Zhao Yu ke samping dan berbisik, apakah kamu mengatakan bahwa aku akan tinggal bersamamu malam ini? Itu wajib. Zhao Yu tersenyum. Sejujurnya, aku punya banyak kegiatan untuk dilakukan malam ini. Apakah kamu pasanganku, saudara iparku, atau istri baruku, kamu harus menemaniku. Ding Lan terdiam lagi. Hotel itu memiliki total 10 lantai, dan kartu kamar yang didapat Zhao Yu adalah kamar 505. Setelah check-in, dia dan Ding Lan pergi ke kamar terlebih dahulu. Dengan sangat cepat, staf layanan membawa barang bawaan mereka, dan Zhao Yu dengan murah hati memberi mereka tip. Kakak ipar, setelah pelayan itu pergi, Ding Lan menatap Zhao Yu dengan kaget. Apakah kamu juga berbohong padaku? Bagaimana bisa begitu kebetulan? Kamar yang kamu pesan adalah kamar 505. Kemudian, dia menunjuk ke atap. Kamar 605 di lantai atas adalah tempat kejadian perkara. Tentu saja aku bermaksud memesan kamar ini. Zhao Yu menunjuk ke kamar dan bertanya, Ding Lan, menurutmu apakah tata letak kamar ini sama persis dengan kamar di lantai atas? Benar, Ding Lan mengangguk. Aku sudah ke TKP, dan itu persis sama. Apa maksudmu dengan ini? Bukankah kita akan ke TKP? Hehe, aku harus pergi. Tapi tidak sekarang. Zhao Yu tertawa dan berkata, aku mengerti wanita.
Rena pasti kesal karena kita meninggalkannya. Jika kita maju sekarang, kita mungkin akan menabrak tembok. Oh, maksudmu, Ding Lan bereaksi. Polisi akan menghentikan kita masuk. Kalau begitu, kita hanya bisa melakukan dua hal, kata Zhao Yu sambil mengulurkan dua jarinya. Kita harus memohon pada Rena, atau kita menghajar polisi yang sedang bertugas. Katanya. Tetapi saya tidak ingin melakukan kedua hal ini. Karena saya tidak tidur sama sekali tadi malam di Korsovia, jadi saya agak lelah. Petik 2. Oh, Ding Lan mengangguk dan berkata dengan kagum, sepertinya detektif itu tidak buta. Kakak ipar, tidak heran adikku Miao adalah orang yang sangat pemilih. Dia pasti menyukaimu. Hehe, sekarang kamu tahu betapa hebatnya kakak iparmu, kan? Saat Zhao Yu tertawa jahat, dia melihat Ding Lan dari atas ke bawah, hanya untuk melihat bahwa Ding Lan sedikit lebih tinggi dari Miao Ying. Karena latihan jangka panjang, tubuh Ding Lan tampak lebih seksi, penuh dengan keindahan kekuatan yang tak terlukiskan. Sebenarnya, Zhao Yu memiliki kekebalan tertentu terhadap wanita cantik, tetapi dia tidak bisa tidak terpesona oleh wanita maskulin yang tampak heroik. Karena itu, ia kembali terpesona oleh pemandangan itu. Membayangkan saudara iparnya dan saudara iparnya berada di ruangan yang sama malam ini membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Bab 1637, Bibi kecil bermain dengan saudara ipar. Pada pukul 11 malam, suara tawa Ding Lan terdengar dari kamar Zhao Yu. Setiap kali aku memikirkan petugas Gena, aku merasa lucu, kata Ding Lan sambil tersenyum. Dia pasti sudah tidak sabar sekarang. Iya? Ding Lan menirukan ekspresi tidak sabar Fiona dan bertanya, kemana kedua orang ini pergi? Bukankah kita sudah sepakat untuk pergi ke tempat kejadian perkara? Kemana dia? Bukankah ini terlalu memalukan? Tidak pantas untuk pergi, dan tidak pantas untuk tidak pergi. Tidak pantas untuk menelepon, dan tidak pantas juga untuk tidak menelepon. Ayo, apa yang harus kulakukan? Hahaha, lucu sekali, kakak ipar. Dia mengacungkan jempol pada Zhao Yu, kamu jahat sekali. Namun, pada saat itu, Zhao Yu tidak sedang mengobrol dengan Ding Lan. Dia mengenakan piyama dan berdiri di pintu kamarnya, menatap lantai dengan serius, memikirkan beberapa masalah. Wanita tidak menyukai pria jahat. Zhao Yu berjongkok dan mengukur sesuatu di tanah, tidak lupa menggemakan kata-kata Ding Lan. Kau benar. Ding Lan duduk bersila di tempat tidur dan berkata kepada Zhao Yu, kakak ipar, apakah kau tahu apa maksud desir? Apakah itu koktail yang ingin diajak wanita cantik Arab itu? Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berbaring di tanah. Keinginan berarti, hasrat, dan penduduk setempat juga menyebutnya, mimpi, Ding Lan menjelaskan. Itu sejenis minuman keras yang kuat dengan sedikit rasa. Jelas dia mencoba merayu Anda. Menurutku, sebaiknya kau kalahkan dia dalam permainannya sendiri dan dapatkan dia terlebih dulu. Mari kita bicara setelah kau mencicipi keindahan Arab. Kamu, Ding Lan tiba-tiba melihat Zhao Yu tergeletak di tanah, berpura-pura mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu. Apakah ini tempat di mana almarhum ditemukan? Tanya Zhao Yu. Benar, Ding Lan mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cara berpikir seperti itu tentang kasus ini. Ada apa, kakak ipar? Apakah kamu mencoba berempati dengan almarhum? Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang baru saja kau katakan? Zhao Yu, yang sedang berbaring di tanah, tidak menjawab pertanyaan itu. Kau ingin aku berhubungan seks dengan Rena? Apa kau tidak takut aku tidak akan bisa menjawab adikmu? Ahem, ini bukan apa-apa. Kamu seorang pria, kamu tidak akan kehilangan apapun. Ding Lan berkata dengan acuh tak acuh, jika aku adalah saudara perempuanku, aku tidak hanya tidak akan marah, tetapi aku juga akan bangga padamu. Ini yang disebut membawa kejayaan bagi negara. Kau mendesakku untuk melakukan kesalahan. Biar aku bertanya padamu, Zhao Yu berbalik dan menunjuk ke tanah, apakah ada karpet di bawah tubuh almarhum? Ding Lan berpikir sejenak dan menjawab, kurasa tidak. Seharusnya sama persis dengan kamar kita. Ada apa? Kau tidak perlu membimbingku. Aku tidak sebodoh itu,
kata Zhao Yu sambil berdiri perlahan. Rena itu tidak sepolos yang kita kira. Aku bisa melihat bahwa dia bukan tipe orang yang mudah dimanfaatkan. Jika aku ingin mendorongnya, aku mungkin akan jatuh ke dalam perangkapnya dan malah akan kehilangan berasku. Kemudian, Zhao Yu menoleh ke Ding Lan dan berkata, wanita adalah binatang yang sangat berbahaya. Aku merasa kata-kata yang kau katakan padaku tadi tidak berasal dari lubuk hatimu. Kau hanya mengujiku. Petik 2. Kamu, wajah Ding Lan memerah. Dia tidak menyangka Zhao Yu akan mempermainkannya dengan benar. Dia menghela nafas tak berdaya. Kupikir kamu hanya tahu cara menyelidiki. Aku tidak menyangka dia memiliki EQ setinggi itu. Sudah cukup, patuhlah, adik ipar. Aku peringatkan padamu, aku tipe orang yang impulsif dan tidak tahan godaan, kata Zhao Yu serius. Jika kau terus menggodaku seperti ini, aku mungkin tidak akan bisa mendapatkan kecantikan Arab itu, tapi aku mungkin akan berhubungan seks denganmu terlebih dahulu. Dengan begitu, aku tidak akan pernah bisa membersihkan namaku bahkan jika aku terjun ke Sungai Nil. Ayo lompat ke Mediterania. Sungai Nil ada di Mesir. Agak jauh. Meskipun Ding Lan bercanda, dia masih melilitkan pakaiannya lebih erat di tubuhnya. Ini konyol, kata Zhao Yu sambil melangkah 2 langkah memasuki ruangan. Hotel yang sangat terkenal, tapi kamarnya sangat kecil dan sangat mahal. Namun, dari sini, Anda dapat melihat gedung putih di tepi laut, Masjid Biru Hasan II, dan menikmati matahari terbenam di atas Samudra Atlantik, jelas Ding Lan. Ini adalah keindahan yang tak terlukiskan. Pikirkanlah. Ding Lan memejamkan matanya karena senang. Angin laut, kelapa dan anggur merah, dan Casabianca yang terkenal, sangat menyenangkan. Begitukah? Zhao Yu membuka pintu balkon dan melihat keluar. Dia kembali setelah beberapa detik dan berkata, balkon itu seperti sangkar. Apa gunanya? Tidak ada cara lain, kata Ding Lan. Anda akan bertemu dengan berbagai macam orang saat Anda terkenal. Beberapa dari mereka datang ke sini untuk menikmati pemandangan, sementara yang lain memilih bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ditambah lagi, keamanan di sini tidak terlalu baik, jadi hotel ini memiliki jaring pengaman. Petik 2. Oh, Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata, maksudnya, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki kamar Miao Kun dari luar. Benar, Ding Lan tahu apa yang dibicarakan Zhao Yu, jadi dia mengangguk dan menambahkan, sebelum bertransaksi dengan Hu Lingye, pengawal ayah baptis sudah memeriksa seluruh rumah. Mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada seorang pun, juga tidak ada perangkat elektronik seperti alat penyadap atau kamera. Hari ini, kamu memberitahuku di mobil bahwa ada yang salah dengan tubuh Hu Lingye, kan? Zhao Yu tiba-tiba bertanya. Ya, Ding Lan mampu mengimbangi langkah Zhao Yu dan menjawab tanpa henti, bukankah kamu juga melihatnya? Tubuh Hu Lingye memiliki beberapa luka luar. Meskipun tidak terlihat jelas, dia seharusnya mengalami konflik fisik dengan seseorang sebelum dia meninggal. Ya, kata Zhao Yu. Hari ini aku ingin bertanya pada Rena apakah ada sesuatu yang terdeteksi dalam darah Hu Lingye. Namun, pada akhirnya aku menahan diri untuk tidak bertanya. Kamu takut pertanyaan kita akan memberi mereka petunjuk. Ding Lan sangat cerdas, dan dia langsung mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Ya, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Aku masih tidak mengerti mengapa Miao Kun melakukan itu. Mengapa dia membunuh Hu Ling? Apakah karena pemerasan? Seseorang menggunakan sesuatu untuk mengancamnya agar menembak Hu Ling. Kalau begitu, pengawal yang tersihir akan mengambilnya. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat bagaimana Cheng Lingfei telah menggunakan Jiang Xiaoxing untuk mengancamnya agar membantu pencuri Jiang Ke melarikan diri dari penjara. Mungkinkah Miao Kun berada dalam situasi yang sama? Tapi, Ding Lan berkata, kami sudah menyelidiki keluarga dan teman-teman Godfather. Tidak ada yang salah dengan mereka. Dia kemudian menambahkan, kami juga bertanya kepada 2 pengawal Godfather secara rinci. Mereka mengatakan bahwa Miao Kun telah bertindak normal akhir-akhir ini, dan bahwa dia hanya bercanda dengan mereka sebelum kesepakatan itu. Aneh sekali, kata Zhao Yu. Miao Kun dan Hu Lingye sebelumnya tidak saling kenal. Bahkan jika kesepakatan itu tidak berhasil, mereka bisa saja putus.
Mengapa dia membunuhnya? Mungkinkah masalahnya ada pada saat mereka bertemu? Tapi itu hanya 1 menit. Dinglan menghela nafas. Apa yang bisa terjadi dalam 1 menit sehingga Miao Kun menembaknya? Bagaimana jika Miao Kun menembak untuk membela diri? Zhao Yu menebak, Hu Lingye ingin membunuh Miao Kun, tetapi Miao Kun mengetahui rencananya dan menembaknya sampai mati. Tentu saja tidak. Dinglan menggelengkan kepalanya. Jika memang begitu, tidak ada cara untuk menjelaskan insiden pengawal itu. Karena ayah baptis telah membunuh Hu Ling, mengapa dia masih melumpuhkan pengawal itu? Lagi pula, Hu Lingye tahu bahwa Miao Kun memiliki pengawal di luar pintu. Mengapa dia berani mengambil risiko membunuhnya? Juga, sebelum pengawal itu pingsan, dia melihat 2 hal, lanjut Dinglan. Pertama, Hu Lingye, yang tertembak di dada, jatuh ke tanah tanpa senjata di tangannya. 2. Kotak yang mereka berdua gunakan untuk bertukar semuanya tertutup. Dalam waktu sesingkat itu, mereka seharusnya tidak punya waktu untuk membuat kesepakatan. Tes-tes, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kasus ini cukup menarik. Meskipun kami menduga pembunuhnya mungkin orang terkaya di dunia, kami tidak dapat menjelaskan pembunuhan Miao Kun. Apa alasannya? Bab 1638, aku harus menemanimu. Ya, disitulah kamu berdiri. Seiring berjalannya waktu, Zhao Yu dan Dinglan masih mempelajari kasus itu tanpa lelah. Dinglan menunjukkan lokasi itu kepada Zhao Yu sambil menjelaskan kasusnya. Staf hoteloh yang mengetahui dan melaporkan kasus itu. Pelayan itu mengatakan bahwa pintunya terbuka saat itu, dan dia melihat pengawal yang tidak sadarkan diri di tanah, jadi dia masuk untuk memeriksanya. Apakah kamu ingat jam berapa? Tanya Zhao Yu. Sekitar pukul 9.45, kenang Dinglan. Menurut pengawal, agen informasi Hu Lingye memasuki ruangan sekitar pukul 9.10. Mereka mendengar suara tembakan dalam waktu kurang dari 1 menit. Artinya, dari saat kejahatan itu terjadi hingga saat ditemukan, ada jeda waktu lebih dari setengah jam. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan kamera pengintai? Kapan kamera pengintai itu dihancurkan? Sulit untuk memperkirakannya. Faktanya, hotel tersebut tidak memiliki petugas keamanan yang bertugas memantau pengawasan. Petugas keamanan yang pingsan itu sedang makan malam di ruang pengawasan. Dia baru ingat bahwa dia pingsan sekitar pukul 9.15. Saat polisi datang, dia masih tertidur. Dengan kata lain, kita tidak dapat menentukan korelasi antara 2 titik waktu itu. Zhao Yu mengerutkan kening dan bertanya lagi, lalu, apakah Anda melakukan tes darah pada petugas keamanan itu? Bisakah Anda mencari tahu mengapa dia tidak sadarkan diri? Tidak, kata Dinglan. Jangan berpikir bahwa standar investigasi kriminal di sini sangat maju. Metode mereka masih sama dengan metode kita dari abad lalu. Petik 2. Menurutku tidak ada yang bisa dibanggakan. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang dari dinas rahasia benar-benar hebat. Miao Kun hanya membawa 2 pengawal untuk membuat kesepakatan penting dengan agen intelijen itu. Apakah dinas rahasia tidak mengatur pekerjaan pendukung lainnya? Petik 2. Jika orang-orang kami tiba di tempat kejadian terlebih dahulu, polisi setempat tidak akan dapat menangkap kami, bukan? Memang benar, Dinglan mengakui. Dinas rahasia telah merenungkan tindakan mereka, tetapi mereka memiliki kesulitan mereka sendiri. Tahukah Anda, Miao Kun telah kehilangan hitungan jumlah transaksi yang telah dilakukannya untuk menemukan orang terkaya di dunia. Banyak orang yang ingin memancing di perairan yang bermasalah dan menjual informasi palsu. Jika bukan karena perantara yang dapat dipercaya, ayah baptis saya tidak akan datang ke Maroko. Perantara, Zhao Yu segera bertanya, siapa perantara itu? Jika kita menemukannya, kita akan tahu latar belakang Hu Lingye, kan? Intinya, hanya Miao Kun sendiri yang tahu tentang perantara ini. Dinglan tidak berdaya. Ada aturan dalam pekerjaan intelijen. Bahkan jika kita berbicara dengan atasan kita, kita tidak dapat melanggar aturan. Kalau begitu, Zhao Yu berkata dengan suara rendah, cepat dan periksa catatan panggilan dan email Miao Kun untuk melihat apakah dia, Akhirnya, Zhao Yu mengerti satu hal.
Tidak heran Li Jing mengirimnya ke Korsovia untuk menemui JK. Ternyata perantara yang dicurigai dinas rahasia terhadap Miao Kun tidak lain adalah Jake. Brengsek, Zhao Yu mengepalkan tangannya dan mengeluh dalam hatinya. Li Jing, mengapa kamu tidak menjelaskannya lebih awal? Jika dia tahu hal ini terjadi, dia akan menyelidikinya lebih serius di Korsovia. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, mungkinkah JK adalah perantara Miao Kun? Jika memang begitu, maka dia akan kehilangan kesempatan besar. Tetapi, Zhao Yu dengan hati-hati mengingat hal-hal kecil yang terjadi di Korsovia, tetapi merasa bahwa JK tampaknya tidak mengetahui apapun. Bagaimanapun, dia dan JK berada di pihak yang sama, dan dia telah membantunya memecahkan kasus penting yang belum terpecahkan, jadi dia seharusnya. Aku sudah menyelidiki semuanya, tapi, Ding Lan membuat gerakan tak berdaya. Ayah baptis sangat berhati-hati, jadi tidak ada cara untuk mengetahuinya. Petik 2. Kau benar, kami terlalu ceroboh. Kata Ding Lan, jika kami mengirim sekelompok orang tambahan, kami tidak akan berada dalam posisi pasif seperti ini. Saya merasa bahwa polisi Maroko mungkin sudah menduga bahwa ada banyak uang yang terlibat dalam kasus ini, jadi sikap mereka terhadap kasus ini lebih ambigu. Mereka telah melindungi banyak bukti dan tidak mengungkapkannya kepada kami. Ini bukan hanya kecerobohan, Zhao Yu menggelengkan kepalanya lagi dan mendesah. Kesalahan terbesar dinas rahasia adalah mereka tidak memanggilku, Dewa Zhao, untuk datang tepat waktu. Anda harus mengirim saya ke tempat yang disebut Korsovia, tetapi lihatlah saya sekarang. 10 hari telah berlalu, dan saya telah menunda waktu emas untuk menyelesaikan kasus ini. Petik 2. Jika aku datang ke sini lebih awal, aku mungkin telah menemukan Miao Kun. Ding Lan menatap Zhao Yu, ekspresinya rumit. Namun, secara umum, itu masih bisa digambarkan sebagai penghinaan. Kau benar, kata Zhao Yu, tidak peduli dengan urusannya sendiri. Memang ada yang salah dengan tubuh Hu Lingye. Besok, kita akan fokus menyelidikinya. Mari kita lihat siapa wanita ini. Penyelidikan kasus itu jelas telah berakhir. Langkah selanjutnya adalah tidur. Kamar yang mereka tempati adalah kamar bulan madu yang dirancang khusus oleh hotel. Hanya ada satu tempat tidur besar di kamar tersebut, dan tidak ada sofa. Jika mereka tidur terpisah, salah satu dari mereka harus tidur di lantai. Bagaimana kalau begini, kata Zhao Yu dengan sopan, aku akan tidur di tempat tidur. Aku tidak tidur sama sekali di Korsovia tadi malam, bahkan manusia yang terbuat dari besi pun tidak tahan. Hehe, kamu cukup praktis. Ding Lan menatapnya dengan jijik lagi. Penari klub malam di Korsovia terkenal di seluruh dunia. Kamu pasti sudah bosan, kan? Saya hanya bercanda, Zhao Yu segera mengklarifikasi. Saya sedang memecahkan kasus. Saya memecahkan kasus besar yang tertunda di Korsovia dan bahkan bertarung dengan para penjahat. Itu benar. Tes, Ding Lan mendengus jijik, lalu berkata dengan serius, sejujurnya, aku tidak bisa tidur di lantai. Petik 2. Jadi, aku tak sabar untuk merasakan bagaimana rasanya berbagi tempat tidur dengan kakak iparku dan adik iparku. Kamu, Zhao Yu mengerutkan kening. Beraninya kamu bertindak seperti bajingan dengan saudara iparku. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Petik 2. Kemudian, Zhao Yu melepas pijamannya untuk memamerkan kekuatannya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Namun, yang mengejutkannya, Ding Lan juga melepas mantelnya karena kesal, memperlihatkan atasan putihnya. Ini, tidak peduli betapa tidak tahu malunya Zhao Yu, dia harus tersipu. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada memohon, Nona pahlawan wanita, seperti pepatah lama, jika Anda bisa melepaskan seseorang, Anda harus melepaskannya. Bukankah dinas rahasia telah mengatur tempat untuk Anda? Mengapa Anda tidak kembali dan tinggal? Jangan berikan itu padaku. Mata Ding Lan penuh dengan penghinaan, tetapi ekspresinya serius. Ayah baptisku hilang di hotel ini. Jika sesuatu terjadi padamu lagi, aku tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Jadi, kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Aku harus bersamamu. Zhao Yu akhirnya putus asa. Dia mencibir dan menepuk dadanya. Aku
Zhao Yu, tidak takut pada apapun. Mengapa aku harus takut pada saudara ipar? Baiklah, kau bersedia melakukan ini. Jika aku mengecewakan adikmu, kau juga harus bertanggung jawab. Halo. Sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, Ding Lan sudah berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Yang paling menyebalkan adalah saat dia berjalan, dia meletakkan lengan rampingnya di belakang punggungnya dan melepas atasannya. Hua, 10 menit kemudian, suara pancuran berhenti, dan Ding Lan keluar dari kamar mandi sambil berbalut handuk. Namun, ketika dia melihat sekeliling ruangan, dia melihat Zhao Yu sudah menggulung selimutnya dan sedang berbaring di lantai. Bab 1639, Film Mata-Mata Afrika Utara, 1. Keesokan paginya, Zhao Yu berdiri di samping kolam renang di Hotel Bulan Baru, dengan hati-hati mengamati keseluruhan lingkungan hotel. Meskipun dia hanya tidur selama 4-5 jam tadi malam, dia merasa segar dan semua rasa lelahnya telah hilang. Pada saat itu, Ding Lan sedang berdiri di seberang kolam, berbicara dengan seseorang di telepon. Melihat adik iparnya yang gagah berani dan cantik, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dengan getir, merasa kesal. Mengingat pengalamannya berbagi kamar dengan saudara iparnya tadi malam, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak tahu kenapa, tetapi sejak pertama kali melihat Ding Lan, dia selalu linglung dan selalu salah mengira Ding Lan sebagai Miao Ying. Namun, setelah kejadian penjambretan tadi malam, Zhao Yu akhirnya mengerti bahwa agen khusus wanita Ding Lan ini adalah agen khusus wanita Ding Lan, dan sama sekali berbeda dengan Miao Ying-nya. Sebenarnya, ketika Ding Lan mandi tadi malam, Zhao Yu memang memiliki beberapa pikiran jahat, tetapi pada saat kritis, rasionalitasnya mengalahkan tubuh bagian bawahnya. Dia juga memahami satu hal dengan sangat baik. Alasan Ding Lan menggodanya bukanlah karena dia mengaguminya, menyukainya, atau benar-benar ingin berguling-guling di ranjang bersamanya. Tujuan sebenarnya adalah berebut tempat tidur, menguji Zhao Yu, atau mempermalukan Zhao Yu. Oleh karena itu, karena mereka tidak saling mencintai, jika dia menerkamnya seperti orang mesum, akhirnya tidak hanya akan memalukan, tetapi juga sangat menyedihkan. Meskipun dia belum pernah melawannya, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Jika dia mencoba memaksakan diri pada Overlord, dia hanya akan dipukuli dan kehilangan muka. Di masa depan, saudara iparnya akan menggunakannya untuk melawannya dan dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan untung ruginya, Zhao Yu memutuskan untuk melepaskan pikiran jahatnya dan memutuskan untuk bertahan. Pada saat itu, melihat adik iparnya yang berkaki panjang berjalan bola-balik di tepi kolam renang, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia benar-benar tidak dapat mengalahkannya dalam konfrontasi langsung. Memikirkan kembali pengalaman sebelumnya, mengambil Li Jing sebagai contoh, Zhao Yu tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Li Jing tanpa menggunakan alat peraga. Li Jing sudah tua, sementara Ding Lan masih dalam masa kemasannya. Jawabannya jelas, dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi, Zhao Yu diam-diam memutuskan bahwa dia akan mencari kesempatan untuk bertarung dengan saudara iparnya dan mencari tahu lebih banyak tentangnya. Jika dia benar-benar punya kesempatan menang, hehehe. Mengesampingkan pikirannya tentang saudara iparnya, Zhao Yu mulai berpikir serius tentang kasus itu lagi. Meskipun kasus di depannya tidak tampak mengesankan, akan sangat sulit untuk memecahkannya. Ini benar-benar berbeda dari kasus pembunuhan atau penghilangan yang pernah ditangani Zhao Yu sebelumnya. Pertama-tama, dia tidak yakin apakah Miao Kun benar-benar hilang. Apakah dia pembunuh yang membunuh Hu Lingye? Apakah dia melarikan diri atau diculik? Ini semua adalah faktor yang tidak diketahui. Kedua, karena kasus ini terkait dengan hilangnya orang terkaya di dunia, maka kasus ini penuh dengan alasan yang tidak diketahui dan rumit. Apakah pelaku di balik kasus ini terkait dengan hilangnya orang terkaya di dunia? Apakah dia menargetkan Hu Ling atau Miao Kun? Atau ada alasan lainnya? Semua faktor yang tidak diketahui ini membuat seluruh kasus menjadi rumit dan membingungkan. Selain itu, polisi setempat tidak bekerja sama, jadi Zhao Yu tidak dapat menyelidiki sesuai dengan rutinitasnya sendiri, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman.
Setelah Ding Lan selesai menelepon, mereka berdua berkeliling di lantai hotel, taman di atap, ruang pengawasan, serta beberapa sudut yang biasa-biasa saja. Ini membuat Zhao Yu lebih memahami lingkungan hotel. Namun, situasi keseluruhannya tidak terlalu optimis. Meskipun Hotel New Moon tidak besar, hotel itu memiliki dermaga semi terbuka dan pantai yang sepenuhnya terbuka. Jika pembunuhnya pergi ke laut dari sana, dia bisa mencapai mana saja. Selain itu, ada pasar di seberang hotel, dan di sebelah kiri adalah Masjid Biru Hasan II yang terkenal. Tempat itu dapat diakses dari segala arah, dan orang-orang datang dan pergi, yang sangat sulit untuk diselidiki. Lagi pula, kamera pengintai di area dekat hotel sudah diambil alih oleh polisi Maroko, jadi Zhao Yu dan yang lainnya tidak bisa melihatnya. Meskipun mereka bekerja sama secara nama, dan polisi setempat juga telah menyalin beberapa data pengawasan ke dinas rahasia, data pengawasan tersebut tidak ada nilainya. Dari apa yang terlihat, tidak ada gunanya untuk terus terlibat dalam masalah ini. Jadi, setelah memeriksa hotel, Zhao Yu dan Ding Lan tidak pergi ke kamar 605 tempat Miao Kun menghilang. Sebaliknya, mereka mengendarai Chevrolet keluar dari hotel dan menuju ke rumah Hu Lingye. Tidak lama setelah mobil meninggalkan hotel, ponsel Zhao Yu berdering. Setelah dijemput, ternyata itu petugas Rena. Hei, tanya Rena dengan nada yang jelas-jelas emosional. Petugas Zhao, kami menunggumu sepanjang malam. Bukankah kau pergi ke Hotel New Moon untuk memeriksa tempat kejadian? Kenapa aku tidak melihat kalian? Oh, maafkan aku, Zhao Yu mengarang cerita. Aku terlalu lelah tadi malam, jadi aku tidak bisa membuka mataku, jadi aku mencari hotel untuk tidur. Ayo, aku benar-benar minta maaf, aku lupa memberitahumu. Petik 2. Lalu, di mana kalian sekarang? Tanya Rena, menahan amarahnya. Oh, kami baru saja bangun dan hendak pergi ke Hotel Bulan Baru. Zhao Yu berkata tanpa berpikir, tolong tunggu kami. Oke. Rena meremas suaranya dari sela-sela giginya. Kalau begitu kamu harus cepat datang. Aku masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan hari ini. Baiklah, tidak masalah. Kami akan segera sampai. Setelah Zhao Yu menutup telepon, Ding Lan sudah tertawa terbahak-bahak. Dia langsung mengacungkan jempol padanya. Tidak heran kau bisa menipu adikku Miao Ying ke tanganmu. Omong kosong ini, dia bahkan tidak berkedip. Aku melakukan ini untuk pekerjaan. Kata Zhao Yu, bagaimanapun, mereka tidak berminat untuk bekerja sama dengan kita, jadi lebih baik kita mengandalkan diri kita sendiri. Saat berbicara, mata Zhao Yu berbinar karena kegembiraan. Jelas, semakin sulit kasusnya, semakin besar keinginannya untuk memecahkan kasus tersebut. Menurut informasi, rumah Hu Lingye berada di daerah pemukiman di Casabianca. Ketika dia tiba di lokasi yang dituju, dia melihat bahwa semuanya adalah gang sempit. Ada banyak toko dan kios yang menjual barang di kedua sisi gang. Tempat itu ramai dan sangat ramai. Mobilnya tidak bisa masuk sama sekali, jadi Zhao Yu dan Miao Ying hanya bisa keluar dari mobil dan berjalan kaki. Agar tidak menarik perhatian, Ding Lan telah menyiapkan pakaian lokal. Dia mengenakan jubah panjang dan syal, dan dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi gadis Arab. Yang lebih menarik adalah Ding Lan telah menyiapkan jubah biru panjang dan topi yang sangat unik untuk Zhao Yu. Tepi bawah topi disambungkan untuk membentuk topeng di wajah, yang dapat menutupi telinga, sebagian mulut, dan hidung. Sisanya dapat digantung di depan dada sebagai syal. Ding Lan mengatakan bahwa ini adalah topi unik milik orang Berber. Orang-orang Maroko juga merupakan bagian penting dari populasi Maroko, yang mencakup 20% dari total populasi. Apakah kamu yakin, ketika mereka berdua memasuki pasar dengan mengenakan pakaian yang unik, Zhao Yu bertanya kepada Ding Lan, tidak ada penjaga polisi di rumah Hu Lingye? Tidak, kata Ding Lan. Saya sudah pernah ke sini sekali, dan polisi sudah mengacak-acak rumahnya. Komputer, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya sudah dibawa kembali ke kantor polisi. Tidak ada barang berharga yang tersisa. Aku masih harus melihat lebih dekat, kata Zhao Yu. Aku, Zhao Yu,
Punya mata yang tajam. Mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk.